Zhan Jinrong tidak menolak, mengeluarkan tas kecil di tempat, mengeluarkan batu giok hijau zamrud kecil seperti kuku, dan menyerahkannya kepada Qin Yichen. Mata Qin Yichen menyipit, dan dia melihat dengan hati-hati. Dari penampilannya saja, dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun, lalu dia memegangnya di tangannya. Yang mengejutkannya adalah Qin Yichen merasakan perubahan mendadak di langit ketika Sui Yu mulai, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memanggilnya. Bahkan martial spirit di dalam tubuhnya tampak gelisah pada saat itu, dan batu giok yang pecah di telapak tangannya memancarkan pancaran yang aneh. Namun, semua ini datang terlalu tiba-tiba, dan menghilang dengan sangat cepat. Ditambah dengan sinar matahari yang kuat, bahkan Zhan Jinrong tidak menyadarinya, karena dia hanya melihat ekspresi Qin Yichen. Yichen, ada apa denganmu? Qin Yichen baru saja kembali ke pikiranku. Itu tampak seperti ilusi, tetapi sangat jelas. Menghadapi tatapan Zhan Jinrong, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan apa-apa, rasanya seperti tidak ada rahasia dalam batu giok yang rusak ini. Baru saja, Qin Yichen tidak yakin apakah itu adalah misteri batu giok yang rusak itu sendiri. Mungkin orang lain memegangnya di tangan mereka, tetapi mereka memiliki beberapa hal yang membuat penasaran. Zhan Jinrong melihat sebentar, dan melihat bahwa tidak ada yang aneh, dan kemudian mengembalikan batu giok yang rusak ke dalam tas. Maka kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan pergi atau tidak. Setelah mengetahui bahwa ekspresi Qin Yichen pulih, dia tersenyum lagi. Jangan khawatir. Saya punya kesempatan untuk pergi ke sana. Melawan Jinrong sejenak, begitu menentukan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan berharap Qin Yichen memilih cara ini, yang sejalan dengan kepribadiannya. Kalau begitu tunggu beberapa hari, dan yang lainnya dipanggil, lalu pergi ke aula besar untuk berkumpul. Qin Yichen sangat sabar dan menantikannya. Ini adalah batu giok kuno yang mengejutkan dunia perang keempat. Tidak mungkin bersenang-senang dengan Immortal Monarch. Hasilnya, setelah beberapa hari, kandidat di semua tingkatan ditemukan. Di aula besar, di atas meja kayu, ada 32 keping batu giok yang pecah. Zhan Jinrong mengutak-atik dari waktu ke waktu, tetapi menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Yang mulia, ini masih tambal sulam. Potongan batu giok ini tidak lengkap. Zhang Wuyuan juga menatap matanya. Bahkan jika tambal sulamnya tidak lengkap, kita harus menunggu pihak-pihak yang berperang untuk berkumpul dan mendapatkan jawabannya. Saat berbicara, sudah ada pembangkit tenaga listrik di aula besar. Qin Yichen juga ada di antara mereka. Ke depan, saya juga menemukan bahwa ada banyak kenalan, dan kenalan di semua tingkatan. Tak perlu dikatakan, dua pembangkit tenaga yang memimpin tim adalah teman lama, dan kemudian Immortal Monarch 2 Heavenly Layer, Lin Huaxian dan Liang Qibing semuanya hadir. Qin Yichen memikirkannya juga. Lagi pula, kekuatan dua senior ini di Immortal Monarch 2 Heavenly Layer adalah milik sosok terkenal. Setelah Immortal Monarch 1 Heavenly Layer, ada juga dua siluet familiar, yaitu dua Immortal Monarch di barat laut. Kekuatan kedua orang ini Qin Yichen telah mendengar bahwa Raja Abadi Kutub Barat dapat dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat di lapisan surgawi kedua, sedangkan Raja Abadi Kutub Utara sedikit lebih rendah, tetapi jelas lebih baik daripada barang-barang sucong. Tidak hanya itu, di antara pembangkit tenaga listrik teratas, ada Tielisan dan Yuruntian, tetapi kolam darahnya tidak ada. Meskipun Qin Yichen sedikit kecewa, dia bisa memahaminya. Lagi pula, jumlah tempat terbatas, dan dia harus memilih yang kuat. Namun, ketika Qin Yichen sedang melihat ke aula besar, semua orang juga melihat ke arahnya, terutama Raja Abadi Arktik. Ketika dia melihat Qin Yichen, dia tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu dan memberi isyarat. Saudara Qin, mengapa kamu ada di sini? Qin Yichen kaget sambil tersenyum dan berkata, bukankah kamu bilang ingin pergi ke dunia perang selatan untuk menjelajahi rahasia batu giok kuno? Begitu ini keluar, aula besar tiba-tiba sunyi, dan senyum Raja Abadi Arktik tercengang, menatap Qin Yichen dengan curiga. Kultivasi sangat cepat, sudah di tahap akhir alam surga, tapi baru terlambat di alam surga. Anda tahu, hadiah alam terendah adalah kesempurnaan alam surga. Penampilan Qin Yichen di sini memang memiliki beberapa titik outlier. Kecuali Yuruntian dan dua lainnya, sebagian besar Raja Abadi juga terpana. Bahkan Lin Huaxian tidak terkecuali. Untuk mengetahui tentang dua benua etnis, hanya Zhan Jinrong dan Zhan Wuyuan yang tahu bahwa yang pertama tidak akan menyebarkan berita. Yichen, apakah kamu ikut dengan kami juga? Qin Yichen dengan kosong mengangguk, ya. Kalau tidak, apa yang saya lakukan di sini? Ketika banyak pembangkit tenaga listrik melihat ini, mereka mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran tanpa akhir. Artinya jelas, Yang Mulia, apa maksud Anda mengirim Qin Pil Master? Bukannya mereka meremehkan Qin Yichen. Sebaliknya, karena mereka menganggap Qin Yichen sebagai rakyat mereka sendiri, mereka akan khawatir kehilangan perlindungan. Saat ini, Zhang Wuyuan juga memperhatikan gerakan di aula dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Qin Yichen, dia tidak bisa menahan senyum,
Pokoknya, Yi Chen ingin pergi, yang merupakan kesempatan langka untuk pengalaman. Banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam terdiam, dan kembali mengalami. Tapi kali ini ada juga suku klan dan dunia barat, ini bukan lelucon. Namun, Zhang Wuyuan berbicara, dan mereka tidak pandai menentang, apalagi membiarkan Qin Yi Chen pergi. Banyak pembangkit tenaga listrik saling memandang dan berpikir dalam hati bahwa perjalanan ini harus melindungi Qin Pillmaster dan tidak membiarkan mereka melewatkan sesuatu. Setelah melihat semua orang datang, Zhang Wuyuan perlahan-lahan pergi ke panggung batu giok, dan dia berkata dengan lantang, "Kalian semua adalah elit yang dipilih dengan cermat oleh saya di dunia utara, dan saya juga milik saya sendiri." Dikatakan, perjalanan ke dunia perang selatan ini untuk menjelajahi rahasia batu giok kuno, dipimpin oleh Zhang Jinrong dan Mu Haoyu. Tetapi Anda harus berhati-hati, bagaimanapun juga, para gangster dan anjing elang dari dunia perang barat juga akan berpartisipasi. Melirik ke aula besar, Zhang Wuyuan kembali berkata, "Tentu saja, di alam prajurit Yuze, klan dunia tidak berani terlalu rendah. Mereka terlihat sangat bagus." Pernyataan ini membuat banyak pembangkit tenaga listrik mendengarkan hati mereka. Inilah karakter kaisar perang. Bagaimana dia bisa terbiasa dengan para gangster? Melihat Zhang Wuyuan melirik ke bawah lagi, ekspresinya sedikit bermartabat. "Jinrong, perjalanan ini berbahaya dan tidak terduga. Dalam analisis terakhir, kita harus menghadapi kerjasama antara klan dunia dan dunia barat. Anda menganggap serius nyawa saudara-saudara Anda dan membawa mereka semua kembali dengan selamat." Apa yang dikatakan ini sangat relevan, dan Zhang Jinrong segera menerima perintah. Anda harus memenuhi harapan yang mulia. Lagi pula, Zhang Wuyuan melihat ke tempat lain di aula. Qin Yi Chen melihat ke bawah, tetapi menemukan siluet yang sedikit gemuk. Bukannya Liang Chen, tetapi keluarga tua Feng Feng. Beberapa lainnya cukup akrab. Qin Yi Chen tiba-tiba berpikir bahwa ini tampaknya menjadi basis kelas menengah alchemy Dao di dunia perang utara. Pada identitas, itu setara dengan Feng Tang dan memiliki tempat. "Feng Tang, kali ini kamu pergi ke dunia perang selatan bersama. Pastikan untuk berteman baik dengan alchemy Dao Anda." Feng Tang memimpin dan berkata, "Tolong yakinlah, Yang Mulia." Qin Yi Chen mengerutkan kening, tapi kemudian lega. Jika dia benar, Zhang Wuyuan sekarang pasti ingin menjadi baik dengan prajurit selatan, tidak hanya dalam aspek marsial Dao, tetapi juga dalam kekuatan alchemy Dao.